apakah boleh kita menceritakan aib, kejelekan-kejelekan? Kalau orang yang orang yang masih hidup mungkin ada hadis yang kita dapatkan sangat jelas, larangan ghibah, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Jelas larangan itu. Nah, apakah hadis itu tidak berlaku kepada orang yang meninggal dunia sehingga boleh kita menceritakan aib-aib mereka? Kata para ulama, tetap tidak boleh menceritakan aib. Tetap tidak boleh menceritakan aib, kejelekan seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Bahkan ada hadis khusus yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela. Jangan kalian mencela, apalagi menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah berlalu apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan telah berlalu masa itu, sehingga kita tidak boleh mencelah mereka. Terus bagaimana menggabungkan hadis larangan tadi dengan hadis yang seolah-olah para sahabat ini menceritakan aib, seolah-olah para sahabat ini menghibah orang yang meninggal dunia tersebut? Bagaimana menggabungkan, mengkompromikan dua hadis ini? Kata para ulama, maksud daripada hadis yang kita bacakan ini, seolah-olah sahabat menceritakan kejelekan itu adalah kejelekan atau keburukan yang zahir. Semua orang tahu bahwa orang ini adalah orang yang jelek, akhlaknya tidak baik dalam segi apapun. Jadi perbuatan maksiat yang dia lakukan tidak hanya satu dua sahabat, bahkan secara umum orang-orang pasti tahu kalau disebutkan si fulan itu dia adalah ahlul maksiat. Nah, ketika secara zahir dia melakukan maksiat itu di hadapan manusia, meninggal dunia, lalu ada orang-orang yang mengatakan si fulan meninggal dunia, lalu disebutkan kejelekan-kejelekannya itu di hadapan para teman-temannya, yang teman-temannya juga mengetahui bahwa si fulan itu adalah orang yang pelaku maksiat, maka ini kata para ulama tidak masuk dalam kategori mencelah mayat. Beda dengan orang yang meninggal dunia, yang dia meninggalkan dosa-dosa, tapi dosa-dosa itu tidak dia tampakkan kepada orang lain, dia tidak banggakan. Dosa-dosa yang dia lakukan itu dia tidak pernah menampakkannya, dia tidak pernah menceritakannya, tapi mungkin ada satu dua temannya yang mengetahui bahwa dia melakukan dosa A. Ketika dia meninggal dunia, lalu si A tadi, teman dekatnya, menceritakan, si fulan meninggal dunia, wah alhamdulillah meninggal dunia, fulan itu memang orangnya pernah berutang sama saya, tidak pernah dibayar. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori menghibah. Bisa dipahami, Pak? Dua hadis yang tadi. Jadi yang pertama ini boleh. Kenapa? Karena yang melakukan kemaksiatan itu dia terang-terangan melakukannya, dan umum orang pasti tahu si fulan itu ahli maksiat. Ketika disebutkan maksiat-maksiatnya, ya hanya sekedar persaksian saja, persaksian kejelekan terhadap jenazah itu. Beda dengan hadis yang pelarangan terhadap mencelah mayat tadi, yang dia pelaku maksiat, tapi maksiat yang dilakukan tidak secara terang-terangan, bahkan dia tidak berbangga dengan maksiat itu. Lalu ada orang yang menceritakan aibnya. Ketika ini dilakukan, maka masuk dalam kategori pelarangan itu, mencelah mayat. Nah, dalam hadis ini sama sekali para sahabat tidak menghibah jenazah itu, karena Rasulullah SAW pun mengiyakannya dengan kalimat wajabat, pasti masuk ke dalam neraka jika dia pelaku maksiat, pasti masuk dalam surga kalau dia seorang mukmin yang taat. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ketika ada teman-teman kita lalu memuji jenazah misalnya, atau sebaliknya menjelek-jelekkan jenazah di hadapan kita, bolehkah kita mengucapkan seperti ucapan Rasulullah, wajabat, pasti, yang seperti Rasulullah katakan tadi, pasti kita mengiyakan pujian sahabat-sahabat yang ada kita dengar? Kata para ulama, adapun bagi kita itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh mengatakan wajabat, pasti. Jadi ketika ada teman kita, oh si fulan meninggal dunia ya? Iya si fulan itu baik, orangnya beramal soleh, masya Allah, tidak pernah terputus-putus, istiqomah sampai meninggal dunia. Lalu kita katakan wajabat, kita katakan pasti dia masuk surga. Nggak boleh, karena kalimat pasti ini hanya boleh diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah terputus karena Rasulullah sudah meninggal dunia.
Kenapa hanya dibolehkan kepada Rasulullah? Karena Rasul sallallahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Pasti apa yang terlontar dari mulut Rasulullah adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah merupakan wahyu, tidak mungkin meleset apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terhadap rekomendasi terhadap jenazah yang tadi disebutkan. Baik, hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama ini secara umum tidak disebutkan berapa orangkah yang memberikan kesaksian itu. Di hadis yang kedua dijelaskan lagi minimalnya berapa orang yang memberikan kesaksian itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abul Aswad Al-Addili, beliau pernah bercerita, sahabatnya bercerita, "Ataitul Madinah, aku pernah datang ke Madinah. Wa qad waqa'a biha maradun, terjadi penyakit. Menyebarlah penyakit. Penyakit ini menyebabkan banyaknya orang-orang meninggal dunia di Madinah. Dan meninggalnya itu mendadak. Fajalastu ila Umar bin Khattab. Aku pun duduk di samping Umar bin Khattab. Famarrat janazatun. Lalu di sisi Umar tadi, di samping kami duduk bersama Umar, lewat jenazah. Fa'usniya khairan. Para sahabat-sahabat pun memuji kebaikan-kebaikan jenazah itu. Faqala Umar wajabat. Kata Umar, sahabat ini yang meninggal ini pasti masuk dalam surga. Nah, Umar kenapa berani mengatakan pasti? Karena itu adalah para sahabat yang sudah direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lalu meninggal dunia tetangga kita tidak boleh mengatakan pasti. Pertama, tetangga kita itu juga belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tapi kepastian itu tidak boleh muncul dari hawa nafsu kita atau bersumber dari kita. Umar mengatakan wajabat, sahabat yang baik itu yang dulu juga direkomendasikan Rasulullah, dia pasti masuk dalam surga. Ma wajabat ya Amirul Mukminin. Jadi Abul Aswad ini bertanya, ya Rasulullah, ya Umar, apa yang pasti? Apa yang pasti di sini? Kata Umar, aku mengatakan sama seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan sebuah hadis, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Tidaklah seorang muslim, siapa saja seorang muslim, syahida lahu arba'atun, meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 4 orang. 4 orang. Dipersaksikan oleh 4 orang kebaikannya, bi khairin, kebaikannya. Adkhalahu Allahul jannah. Allah pasti akan memasukkan dalam surga. Kulna wa salasatun. Lalu kami bertanya, ya Umar, kalau 3 orang bagaimana? Tadi kan 4. Kalau 3 orang bagaimana? Kata Umar mengatakan 3 pun begitu. Artinya 3 pun diterima kesaksiannya. Lalu sahabat ini juga mengatakan wasnan. Kalau 2 orang ya Umar? Umar pun mengatakan wasnan. 2 pun akan diterima kesaksiannya. Summa lam nas'alahu fil wahid. Tapi kami tidak menanyakan kalau 1 orang. Kami hanya sampai pada pertanyaan 2 orang saja. Nah, ini menunjukkan hadis minimalnya jumlah orang yang memberikan kesaksian baik itu adalah 2 orang. Baik, 2 orang ini seperti apa? Maksudnya dia jelas orang yang beriman, yang taat, 2 orang. 2 orangnya ini orangnya seperti apa? Apakah orang yang tidak dia kenal? Karena banyaknya sekarang praktik daripada hadis ini kita dapatkan keliru. Praktik daripada hadis ini. Kita pernah menyaksikan setelah selesai prosesi sholat, lalu ada orang yang berdiri di depan, bapak-bapak, ibu-ibu, si fulan meninggal dunia ini tetangga kita, teman kita, sudihkah bapak ibu untuk memaafkannya? Maaf. Kemudian pindah poin yang kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana persaksian bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap jenazah ini? Khair. Kalau biasanya orang-orang menjawab apa? Khair, baik. Ini praktek kata para ulama keliru. Praktek yang seperti ini keliru. Persaksian yang dimaksud itu bukan persaksian yang umumnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Persaksian itu benar-benar muncul dari jiwa yang jujur. Dan itu tidak dalam kondisi selesai sholat. Kapan saja, apa ketika melihat jenazah, atau besoknya lagi, atau besok-besoknya lagi, kita ingat kepada si fulan itu, lalu kita sebutkan kebaikannya. Ini persaksian, bukan di saat sholat. Kenapa di saat sholat itu? Pertama, barangkali orang yang sholat itu tidak mengenal jenazah ini.
Yang kedua, perbuatan itu tidak pernah didapati di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'ut tabi'in, tidak pernah didapati perkara itu terjadi. Menanyakan, khair jenazah ini persaksian antum semua, khair, itu tidak pernah didapati di zaman-zaman orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang juga terpaksa untuk memberikan kesaksian itu, padahal kesaksian itu bertolak belakang dengan masa hidupnya. Jadi bertolak belakang sama sekali, dia persaksian baik, khair, khair, padahal sholat 5 waktu saja dia hampir-hampir tidak mengerjakan itu. Puasa di bulan Ramadan, ya hampir-hampir dia tidak pernah penuh full dalam sebulan itu. Lalu kita memberikan kesaksian yang dusta. Oleh karenanya praktek-praktek seperti itu tidak dicontohkan oleh para ulama. Baik, hadis yang ketiga terkait daripada ini adalah orang yang beri kesaksian itu orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Bahkan dalam hadisnya disebutkan dengan jiran. Jiran ini adalah jiran kita, tetangga kita. Lihat hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abyati jiranihil adnayin annahum la ya'lamuna minhu illa khairah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 4 orang kesaksian yang baik, min ahli baiti jiranihi, dari keluarga tetangga yang terdekatnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita bertetangga harus menjadi tetangga yang baik. Dan kita pun sebaliknya mencari tetangga-tetangga yang baik. Agar ketika kita wafat, tetangga-tetangga terdekat kita ini memberikan kesaksian baik. Jangan kita malah menampakkan kesan-kesan yang tidak baik di warga, di tetangga kita. Sehingga ketika, jangankan masa kita meninggal dunia, masa hidup saja tetangga kita tidak pernah senang dengan kita. Semasa kita hidup saja orang-orang merasa terganggu dengan keberadaan kita di warga itu. Sehingga ketika kita meninggal dunia, bukan malah pujian, persaksian baik yang kita dapatkan, malah mereka sangat senang dengan ucapan alhamdulillah si fulan itu meninggal dunia. Nauzubillah. Persaksian yang tidak baik dari tetangga-tetangga kita. Nah, para hadirin oleh Allah SWT, tetangga-tetangga tersebut yang terdekat, annahum la ya'lamuna minhu illa khairah. Mereka itu tidak tahu dari kita yang meninggal dunia ini kecuali kebaikan. Maka lihat apa kata Salam, illa qala Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah akan mengatakan qad qabiltu qaulakum, atau dalam riwayat lain syahadatakum, sungguh aku terima persaksian tetangga-tetangga tersebut. Aku terima persaksian itu. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku ampuni dosa-dosa orang yang meninggal tadi, dosa-dosa orang yang meninggal tadi yang tetangga itu tidak tahu. Jadi mungkin yang tahu oleh tetangga ini adalah kebaikannya. Tapi dosa-dosanya, ya tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki dosa. Tapi dosa itu tidak diketahui oleh tetangga-tetangganya ini. Lihat keutamaan tersebut. Yang pertama, syahadah, persaksiannya diterima. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan besar juga bagi kita. Tetangga-tetangga, mana batasan-batasan tetangga tersebut? Bolehkah masuk dalam kategori tetangga-tetangga ini di luar daripada daerah kita atau perumahan kita? Kata para ulama, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena terkait daripada tetangga ini batasannya masih terjadi khilaf para ulama. Ada ulama mengatakan batasan tetangga itu adalah 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang. Maka ini adalah tetangga-tetangga. Dan ini pendapat Syafi'iyah, kalangan pengikut Syafi'i. 40 rumah ke kiri, kanan, depan, belakang. Ya, satu klaster lah. 180 kakak. Ada lagi ulama yang berpendapat hanya satu lorong dengan dia. Jadi kalau ada klaster itu ada, anggaplah klaster bunga. Bunga 1, bunga 2, bunga 3. Maka yang dimaksud dengan tetangga itu adalah hanya satu lorong dengan dia. Bunga 2-nya saja. Adapun bunga 1-nya itu bukan tetangganya.
Ada lagi ulama yang berpendapat, dan itu yang lebih saya kuatkan, bahwa yang dimaksud dengan batasan tetangga itu adalah orang-orang yang satu jamaah dengan dia di satu masjid. Jadi siapapun yang sholat di masjid tersebut, tapi ingat sholat di sini adalah sholat rawatib, sholat yang 5 waktu. Terkadang kan kita tidak sholat di komplek perumahan kita 5 waktu. Minimalnya kata para ulama subuhnya. Walaupun zuhurnya enggak, asarnya berhalangan, maghrib mungkin berhalangan, isya terkadang berhalangan. Minimal subuhnya dia rutinkan di masjid itu. Ketika dia menjadi jamaah tetap di masjid itu di waktu subuh, maka dia masuk dalam kategori tetangga kita. Walaupun dia keluar di luar dari komplek tempat kita tinggal. Misalnya Duku Bima ini. Tapi ada orang yang rutin sholat subuh, orang yang di luar Duku Bima. Misalnya Keren Wisata, ada juga dari Gading misalnya. Subuh itu rutin di sini. Misalnya seperti itu. Nah, orang yang rutin sholat subuhnya itu di sini, bahkan terkadang kalau dia ada zuhur, asar juga sholatnya di sini. Maka itulah merupakan tetangga kita. Lalu kemudian dia memberikan kesaksian baik, kesaksiannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir barangkali menyikapi orang yang meninggal dunia bertepatan dengan terjadinya gerhana. Maka tidak ada suatu apapun istimewa bagi orang yang meninggal dunia bertepatan di hari itu terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang ada itu hanya sekadar khurafat saja. Pernah juga khurafat ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Meninggal putra beliau Ibrahim, lalu di hari yang sama terjadilah gerhana matahari. Kata Rasulullah berkhutbah ketika itu, amma ba'du ayyuhan nas, wahai para manusia, sahabat-sahabat sekalian, inna ahlal jahiliyah kanu yaqulun, orang jahiliyah dulu pernah berkeyakinan, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya kecuali karena ada orang-orang yang istimewa meninggal. Jadi terjadinya gerhana matahari dan bulan itu tidak terjadi kecuali ada orang yang hebat meninggal dunia. Ini keyakinan orang jahiliyah. Wa innahuma ayatani min ayatillah. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ditekankan lagi oleh Rasulullah, tidaklah terjadi gerhana keduanya itu karena kematian atau karena kelahiran. Bukan karena adanya kelahiran orang yang sakti. Kalau ada orang yang lahir karena terjadinya matahari, gerhana matahari, maka nanti dia besar menjadi orang yang sakti, bukan, kata Rasulullah. Begitu juga bukan karena adanya orang meninggal dunia. Walakin yukhawwifullahu bihi ibadahu, akan tetapi fenomena ini Allah ingin menakut-nakuti kita. Nah, ini yang hilang pada diri kita. Hadisnya jelas mengatakan bahwa fenomena ini terjadi hanya untuk menakut-nakuti kita. Di masa kita terjadinya matahari gerhana bulan, pernahkah kita merasakan takut? Sebaliknya, ada orang malah senang, gembira. Bahkan dia mengambil, mendokumentasikan momen-momen tersebut. Dia selfie misalnya, terjadi gerhana matahari, selfie dia. Bukan malah takut, tapi dia malah mengambil kesempatan-kesempatan untuk diabadikan. Nah, ini menyelisih sunnah. Harusnya sunnahnya itu terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kita harus munculkan pada diri kita rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini adalah tanda hari kiamat atau seperti itu. Jangan-jangan matahari ini cahayanya hilang kemudian akan menimpa azab yang sangat besar. Matahari ini tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Ketakutan-ketakutan seperti ini boleh kita munculkan agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum syai'an, apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka hendaklah bersegera untuk berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah. Kalau ada hamba sahaya dibebaskan, dan salat gerhana di masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.